Bung Rocky, pilkada serentak memasuki tahapan hari tenang dan kita tinggal menunggu 2 hari ke depan untuk mendapatkan gambaran hasil dari masa depan atau tepatnya pertaruhan politik Jokowi. Jakarta tampaknya tanda-tandanya ini sangat kuat akan lepas dari pengaruh Jokowi. Jateng ini masih struggle, dan di kampanye akhir pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, Pak Jokowi itu tidak hadir di sana karena dia memilih hadir di kampanye Akbar Ahmad Lutfi dan Tati Hasin di Jawa Tengah. Dan kalau di Jakarta itu bukan hanya Jokowi yang tidak hadir, tapi juga para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju Plus itu tidak ada yang hadir. Ya betul, ini minggu tenang, tetapi Jokowi tidak tenang. Dan itu tanda yang sangat jelas betapa kekuasaan yang masih berupaya untuk menggeliat akhirnya lumpuh total tuh. Itu yang terjadi di Jakarta. Tak satu pun gairah dari Kim Plus ini untuk mendukung Ridwan Kamil. Tak terlihat antusiasme dari jurkam-jurkam untuk menghadapi persaingan dengan Pram dan Rano Karno. Kan dari awal kita menduga bahwa, atau bukan menduga, kita menuduh bahwa Jokowi akan memastikan Jakarta dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Dan arogansi itu dia perlihatkan. Tetapi makin lama makin kita lihat bahwa secara sosiopsikologi paduan antara Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu adalah kombinasi yang dangkal sebetulnya secara politik, karena itu memaksakan PKS untuk berpihak pada keinginan Jokowi, sementara PKS sebetulnya datang dari tradisi beroposisi. Kan itu dari segi psikologi politik aja Jakarta itu udah nggak mungkin kimia itu dihidupkan atau kimia itu dicampur di atas bowl itu supaya lumer. Nggak ada cerita bahwa Jakarta itu bisa diatasi hanya dengan teknik-teknik manipulatif semacam itu. Itu yang menunjukkan bahwa Jakarta itu lain. Jadi tidak mungkin cawe-cawe Jokowi itu dipraktekkan seperti dia mempraktekannya berkali-kali ketika dia masih berkuasa. Dan itu penanda pertama bahwa akhirnya Jokowi panik. Lalu ya dia tidak hadir, dan tidak hadir artinya Jokowi tidak mendukung atau ya mengabaikan aja bahwa cut loss saja kira-kira Jakarta. Dan konsekuensinya tentu Bohir nggak akan turunkan uang kampanye atau kampanye Akbar itu kan semua problem tergantung pada kemampuan etis dari sang caleg, dalam hal ini Ridwan Kamil, dan kapasitas dukungan finansial yang diperintahkan oleh Jokowi. Kelihatannya itu nggak turun tuh, dan bukan nggak turun sebetulnya, ya di atas kertas juga percuma, kan itu hanya akan menggarami laut yang memang udah asin oleh keringat PDIP sebetulnya. Jadi kemampuan kita untuk melihat keadaan baru, yaitu hubungan politik yang memungkinkan Jokowi frustrasi. Jakarta ini akan menjadi kunci, dan konfigurasinya itu sangat menarik. Anies itu masuk balagan bersama dengan PDIP, ini langsung terjun head to head berhadapan dengan Jokowi. Penting dicatat, bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh Hasto, Anies ini adalah figur yang paling ditakuti oleh Jokowi. Bukan karena Aniesnya menyeramkan, tapi karena Anies ini secara politik itu menyeramkan buat Jokowi, karena dia dipastikan akan menjadi batu sandungan yang sangat besar untuk ambisinya agar anaknya itu menjadi presiden. Kalkulasi dari Kim Plus juga kira-kira sama tuh, menganggap bahwa ya ada hitungan-hitungan rasional yang membuat gairah pendukung-pendukung Kim Plus ini untuk melambungkan kembali nama Ridwan Kamil dan Suswono itu udah nggak ada tuh. Dan itu juga akibat dari dipaksakannya cawe-cawe Jokowi untuk hal yang tidak masuk akal. Dan kita masih tahu betapa Anies itu akhirnya masuk di dalam satu pletora baru, satu medan pertempuran baru, karena langsung mengambil posisi bersama dengan PDIP. Sementara PDIP secara sangat percaya diri hendak berkelahi dengan siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi, kan itu kondisi psikologisnya begitu. Karena itu keterangan dari
Mas Hasto, Sekjen PDIP itu betul-betul, maksudnya keterangan Hasto dalam perbincangan dengan Akbar Faisal itu viralnya minta ampun, dan itu penanda bahwa memang rakyat Jakarta hanya tinggal menunggu diucapkannya kritik lebih mendasar terhadap Jokowi oleh PDIP, dan Hasto, Pak Sekjen PDIP melakukan hal itu dengan sangat baik, dan itu meruntuhkan semua sisa-sisa kecurigaan bahwa Jokowi akan bermain jujur, dan ternyata itu bertepatan dengan masuknya Anies ke dalam wilayah pengaruh Rano Karno dan Pramono. Jadi kita bisa lihat nanti 27 itu ya mungkin ya udah, itu udah pasti menang, tapi bahkan menangnya itu akan nembus 50% tuh, karena gairah itu tidak tertahankan. Di kemampuan kita untuk melihat Jakarta kembali dipimpin oleh PDIP, dan itu artinya sinyal bahwa Jokowi itu dibuat tak berdaya di Jakarta. Nah, kalau tak berdaya di Jakarta, kemana dia akan cari daya? Ya pasti balik ke Jawa Tengah. Karena itu Jokowi kemarin itu dia mungkin memilih Jawa Tengah, dan cut loss-nya membiarkan itu mending rugi di DKI ketimbang memaksakan masuk DKI tetapi juga akhirnya rugi dan terlantarlah Jawa Tengah. Jadi para penasihat Jokowi pasti memutuskan udah Pak Jokowi di Jawa Tengah aja tuh, dan itu juga akan jadi blunder juga tuh, karena tetap suasana di Jakarta akan terbawa ke Jawa Tengah. Jadi suasana perlawanan terhadap Jokowi akan terbawa dari Jakarta ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, dan Jawa Timur isu tentang oligarki itu tinggi sekali, dan saya lihat bahwa cuma Ibu Risma yang tidak terkena isu oligarki itu. Jadi artinya Jawa Timur juga itu sangat mungkin atau merangkak perlahan-lahan suara Risma. Itu juga bikin pusing Jokowi. Apakah Jokowi mesti bikin hologram dirinya sendiri pada saat yang sama ada Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI dan Medan. Kan itu keadaan yang membuat Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, saya kira ya udah mungkin udah 3-4 kali minum obat penenang selama 12 jam. Ini kalau sampai pilkada kali ini beberapa kandidat yang didukung Jokowi kalah, katakanlah Jakarta terus lepas, Jateng lepas, bahkan Solo misalnya lepas. Kalau Medan ini kelihatannya masih cukup kuat lah ya. Bukankah ini akan sangat berpengaruh ini pada pola hubungan Prabowo Gibran? Karena kita tahu lah hubungan Prabowo Gibran itu sangat ditentukan bagaimana posisi Jokowi di peta politik Indonesia ini. Kalau Jokowi menguat, ya posisi yang tawar dari Gibran juga menguat. Bayangkan kalau seluruh rencana siasat Jokowi itu batal atau berhenti. Jakarta dia kalah, Jawa Tengah dia kalah, Surabaya dia kalah. Apa impactnya pada hubungan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran? Tentu itu jadi pertaruhan baru bahwa legitimasi Gibran juga berakhir, sehingga kabinet ini juga akan mengalami semacam split personality itu. Jadi adanya Gibran itu kan sekedar representasi atau proksi dari Jokowi. Nah, kalau Jokowi hilang di dalam pilkada, kemampuan dia untuk punya grip terhadap kepala daerah hilang, akibatnya Gibran juga hilang. Dan orang mulai berani sekarang untuk mengolok-olok dengan cara yang bahkan sangat kasar pada Jokowi. Ada poster-poster yang memalukan, kasar juga Gibran itu. Jadi, ya benar kalau saya mengolok-olok, saya lakukan itu dalam bentuk satir. Tapi ini kasar betul. Kemampuan netizen dan mungkin juga masyarakat kecil itu menganggap bahwa ya memang udah saatnya nggak ada Jokowi dalam politik Indonesia, artinya nggak ada Gibran, artinya nggak ada Bobi segala macam kan. Jadi ini satu pelajaran penting bagi Presiden Jokowi bahwa di awal dia berupaya terus untuk mengendalikan, dengan tentu dia masih punya aparat di lembaga-lembaga tinggi itu karena memang dia tanam di situ. Tetapi kan politik itu menjadi cair langsung ketika tanaman utamanya itu dimakan rayap. Tanaman utamanya itu adanya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah dan di DKI. Lalu semua itu akhirnya batal tuh. Nah,
konsekuensinya adalah legitimasi Prabowo dan Gibran itu melemah. Nah, satu cara adalah tentu Prabowo mesti cari cara untuk mengikat kembali kimia antara dia dengan Pak Jokowi. Tetapi tidak mungkin kimia itu justru tumbuh menjadi daya kohesinya menjadi kuat, justru akan melemah tuh. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo akan dipusingkan oleh kritik netizen, tekanan politik supaya Gibran, bahkan udah muncul petisi supaya Gibran itu di proses peluang di impeach di DPR. Kan itu penanda bahwa legitimasi atau kimia di antara Pak Prabowo dengan Gibran ini pasti akan retak. Bukan karena Prabowo ingin itu retak, tetapi kondisi psikopolitik negeri ini, bangsa ini melihat dengan satu kacamata bahwa Jokowi dan Gibran itu tembus pandang dilihat oleh netizen sebagai satu persekongkolan untuk memastikan langkah ke 2029. Nah, kalau langkah ke 2029 sudah terhalang di Medan, terhalang di Jakarta, terhalang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka langkah itu harusnya diamputasi aja dari sekarang kan, supaya tidak membebani mental politik Presiden Prabowo ke depan. Bagaimanapun manuver politik Jokowi, tapi saya pikir dengan melihat kondisi keuangan negara seperti sekarang ini mau tidak mau basis legitimasi Gibran akan makin merosot karena publik, bahkan anggota kabinet itu pasti menyalahkan bapaknya Gibran, Jokowi, atas kekacauan perekonomian negara saat ini. Jadi kondisi mungkin 1-2 tahun ke depan itu akan sangat berbahaya tuh. Apalagi kalau kita tambahkan variabel APBN sebagai peralatan untuk mensejahterakan rakyat, peralatan untuk mengamankan posisi-posisi politik. Kan itu juga dengan mudah kita baca bahwa ya uangnya nggak ada itu, dan 3.000 triliun APBN kita, 2.000 sekian itu dipakai untuk desa, dipakai untuk bayar utang, dipakai untuk dibagi-bagi pada departemen. Mungkin sisanya tinggal 150 triliun itu dengan jumlah segitu ruang fiskal yang bisa disimpan untuk dana cadangan kalau ada bencana atau ada turbulensi politik global, turbulensi politik ekonomi, itu kan nggak cukup tuh. Apalagi kalau itu jadi semacam penanda bahwa ya kita gagal berhemat, karena itu mesti dicari siapa kambing hitamnya, ya pasti Presiden Jokowi kan. Jadi APBN kita tidak mungkin dipakai secara luas akhirnya untuk mensejahterakan rakyat. Apabila terjadi goncangan tuh, buffernya itu tuh, shock breakernya itu langsung patah tuh. Nah, ini yang memungkinkan kita menduga bahwa akan ada kesulitan di dalam kabinet ketika menghitung efisiensi, dan dalam keadaan semacam itu tentu beban itu hanya dipikirkan oleh beberapa 3-4 menteri itu yang secara kuat otaknya mampu memprediksi kemungkinan APBN itu nyungsep. Nah, Gibran ngapain sebagai wakil presiden, maksud saya tuh? Jadi dia nggak tahu, kan dia nggak ada fungsinya di situ kan. Jadi fungsi Gibran apa? Ya mempersiapkan diri dia ke 2029. Nah, persiapannya udah batal sejak sekarang kan. Jadi pentingnya udah nggak ada sebetulnya, secara teknis sudah nggak ada kapasitas sang Mas Wapres itu di situ kan. Jadi buat apa beliau ada di situ lagi tuh? Lalu orang hubungkan bahwa karena memang dari awal kapasitas Gibran itu tidak layak tapi dipaksakan oleh bapaknya. Nah, hal-hal semacam ini akan menggelisahkan setiap sidang kabinet. Ada Pak Wapres di situ, lalu fungsinya apa itu? Mungkin menteri-menteri menganggap ya kalau tiap minggu kita lihat dia dan apa poin yang ada di kepalanya kan itu. Jadi saya berupaya membaca Gibran akan tersingkir di dalam pertandingan psikologi politik di kabinetnya sendiri. Apalagi kalau dimasukkan variabel Prabowo yang dengan bukan terpaksa, yang dengan sendirinya harus menghitung kekuatan Ibu Mega di parlemen. Jadi kimia antara Mega dan Prabowo akan membatalkan kimia antara Prabowo dan Jokowi, dengan akibat Gibran itu juga jadi non faktor dalam politik. Saya kira itu keterangan sementara untuk memungkinkan kita melihat politik secara lebih jernih, dan peta itu makin jelas bahwa posisi Prabowo kalau dia ingin menguat, maka justru dia mesti keterangkan bahwa ini keadaan ini terjadi karena beberapa kesalahan di masa lalu. Kesalahan siapa? Ya kesalahan rejim Jokowi. Kan itu intinya tuh. Jadi pada akhirnya komposisi politik kita juga akan berlangsung di dalam 3 titik tadi. Itu hubungan antara Prabowo dan Ibu Mega yang pasti akan menguat karena dasar legitimasi
Prabowo juga ditentukan oleh kapasitas maneuvering PDIP di parlemen, dan yang akan melemah pasti adalah hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Dan saya kira itu kesimpulannya tuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat.